wala la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Kelak Al-Kausar Tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan kembali bertemukan dalam majelis dalam satu kajian Tadabbur Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan kemuliaan dari Al-Quran yang senantiasa kita tadabburi. Salawat teriring salam, semoga Allah senantiasa curahkan kepada panutan kita dan juga kita semua habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Sejawat Nafa'ana Binturi Umri, Bapak dan Ibu jamaah balap Al-Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita insya Allah menghidap surat baru, yaitu surat Rum, surat ke-30 ayat 1 dengan ayat sampai dengan ayat 10, insya Allah tentang hikmah kekalahan dan kemenangan Romawi. Namun seperti biasanya, untuk mengingatkan kita, menyambungkan ingatan kita dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu pada kajian pekan lalu masih di surah Luqman, bagian terakhir ayat 31 sampai dengan ayat 34, ketika bapak dan anak tidak dapat saling menolong. Dan insya Allah nanti risalah pada kajian pekan lalu, risalah tentang surah Luqman ayat 31 dengan sampai 34 sudah disusun, dan insya Allah nanti kami mohon pada Pak Bangun untuk menyampaikan risalah kajian pekan lalu surah Luqman surah 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34, yaitu ketika bapak dan anak tidak dapat saling menolong. Pada Al-Mukarram Bapak Haji Bangun Sucipto kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz Suryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak jamaah kolak yang dirahmati Allah, perkenankan saya bacakan ringkasan tadabbur surat Luqman ayat 31 sampai 34 yang sampaikan episode kita pekan lalu dalam kolak 282 dengan tema ketika bapak dan anak tidak saling menolong, tidak bisa saling menolong. Ayat 31. Allah memerintahkan manusia melihat tanda-tanda kuasaan dan kebesarannya. Berlayarnya kapal di atas air merupakan ayat dan karunia Allah. Ini bukti kuasaannya yang nyata bagi orang bersabar dan bersyukur. Teori manusia hanya menduga, tidak menentukan. Perkembangan jenis dan bentuk kapal juga alat transportasi lainnya hari ini merupakan nikmatnya. Dua sifat utama, satu sabar yaitu ketaatan meninggalkan maksiat dan menghadapi takdir. Kedua syukur sebagai puncak ketakwaan. Sabar dan syukur merupakan kesempurnaan iman. Rasulullah bersabda, iman itu ada dua bagian, yaitu sebagian dalam sabar dan sebagian dalam syukur. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Berikutnya ayat 32. Dua kelompok manusia, yaitu kelompok bersyukur dan kelompok kufur atau tidak bersyukur kepada Allah SWT. Di antara sifat orang musyrik, di saat kondisi darurat dan bahaya, mereka kembali kepada fitrahnya, berdoa kepada Allah SWT dengan tulus, meyakini tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Allah, seperti yang dilakukan Fir'aun. Setelah Allah menerima doa dan menyelamatkannya, maka hanya sebagian saja yang tetap mengakui keesaan Allah SWT, yang lainnya kembali menyekutukan. Mereka yang kembali kufur dalam hidupnya penuh dengan tipu daya dan kebusukan. Ayat 33. Manusia hendaklah takut pada hari kiamat. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan dirinya. Seorang ayah tidak kuasa menolong anaknya. Anak tidak dapat menolong bapaknya. Segala urusan waktu itu
berada di tangan Allah SWT. Tiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, memikul dosa-dosa masing-masing. Hanya perbuatan baik yang dapat menolong dari malapetaka itu. Janji Allah untuk membangkitkan manusia benar-benar akan terjadi dan tidak dapat diragukan. Allah ingatkan dua tipuan. Satu, tipuan dunia dengan segala kenikmatan, itu tidak ada waktu, sehingga tidak ada waktu beribadah dan amal soleh. Kedua, tipu daya setan, itu menghiasi dengan angan-angan kosong, kesenangan yang menipu. Ini menjadi penghalang dan penghambat takwa adalah godaan dunia dan setan. Maka waspadai dan hati-hatilah. Terakhir ayat 34. 5 perkara hanya Allah SWT yang tahu. 1, datangnya hari kiamat. Surat Araf ayat 187. 2, menurunkan hujan, menetapkan kapan, di mana, dan kadar air yang dicurahkan. 3, mengetahui dengan pasti apa yang ada di dalam kandungan perempuan dan kapan dilahirkan. 4, mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan seorang, dan semuanya karena Allah. Dan 5, kapan, di mana dan kapan seseorang akan meninggal dunia dan di mana akan meninggal dunia. Manusia tidak dapat mengetahui kelima hal di atas. Ilmu modern hanya memprediksi, bukan memastikan. Manusia memiliki rencana dan kehendak, namun hanya Allah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Hubungan orang tua dan anak yang kafir berlaku ketika masih hidup. Setelah mati tidak berlaku doa dan pertolongan. Seperti kisah Nabi Ibrahim. 2 sifat Allah dalam ayat ini. 1, Maha mengetahui, tiada yang gaib di sisi Allah SWT. Maha teliti, itu mengetahui dan mengabarkan dengan detail. Sebagai amalan praktis, ada 6. 1, tadabur ciptaan Allah di bumi. Kapal berlayar di atas air, jadikan ayat kauniyah sebagai sarana ma'rifatullah, semakin kenal Allah. 2, sikap sebagian orang, berdoa tulus saat ada musibah dan darurat, namun kufur saat keluar dari masalah tersebut. Jadilah orang yang selalu sabar dan syukur, keduanya menjadi kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. 4, waspadai tipu daya setan dan duniawi. Kesenangan hakiki hanya ada di surga. 5, hubungan dan saling menolong orang tua dan anak berakhir dengan kematian. Setelah mati tidak ada doa dan pertolongan hingga akhirat. Maka wasiatkan anak menjaga iman dan Islam. 6, rahasia Allah Ta'ala terhadap manusia. Kiamat, hujan, rahim, kejadian hari esok, dan bagaimana dan di mana manusia akan mati. Demikian kami sampaikan. Nanti secara keseluruhan surat Al-Quran dari bagian 1 janan akan kami share di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallah, kami sampaikan kepada Bapak Haji Bangun Sucipto yang telah menyampaikan, menuliskan risalah kajian pekan lalu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan pada Pak Bangun dan keluarga, sehingga bisa terus membantu kita untuk menuliskan, menyampaikan risalah kajian-kajian berikutnya. Baik Bapak dan Ibu jamaah Balad Al-Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan tadabbur Al-Quran, Quran surah Rum, surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat 10, yaitu tentang hikmah kekalahan dan kemenangan Romawi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Setiawan SMA. Dan kami senantiasa ingatkan kepada para jamaah yang hadir lewat Zoom untuk mematikan mikrofonnya selama Ustaz menyampaikan kajiannya. Dan apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan untuk ditulis di chat. Insya Allah akan kami bacakan nanti pada sesi kedua sesuai dengan urutan yang masuk. Baik, kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Setiawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan pagi yang berlipat-lipat keberkahan, berkah di waktu pagi yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, semoga memberikan keberkahan kepada umatku di pagi hari. Keberkahan kita berada di masjid, tempat yang paling mulia di muka bumi, dan keberkahan ilmu yang kita pelajari yaitu kalam Allah, tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Quranul Karim. Semoga dengan kita menggapai keberkahan itu menjadi penghantar kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita selalu sampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-283. Kita masuk ke surah baru. Setelah pekan lalu kita selesaikan tadabbur kita di surah Luqman. Hari ini kita masuk ke surah yang ke-30 yaitu surah Ar-Rum. Ini ngaji di masjid paling lama di sini, Pak. Dan Masya Allah ini biasanya sampai Yasin mentok bubar gitu. Ini Alhamdulillah, Masya Allah. Ini pertemuan ke-283. Berarti kita ketemu sudah 283 pekan, Pak. Itu berapa tahun ya? Masya Allah. Ini kalau ngaji beneran udah pada pinter kabeh. Udah lama. Oh iya. Masya Allah. Masya Allah. Ini istiqomah Masya Allah. Pokoknya kita Kualat, Ustaz. Kualat itu nanti kalau sampah. ya Masya Allah. benar. Oke. Ya, kita pokoknya harus niat kan diri kita ngaji selesai Quran 30 juz 114 surat. Mana yang lebih duluan, Pak? Pokoknya Allah panggil duluan atau memang selesai 30 juz. Insya Allah Allah akan berikan kemampuan untuk kita insya Allah. Di pagi ini kita masuk ke surah Ar-Rum. Ini surah yang ke-30. Surat ini tergolong makiyah. Dan mayoritas ulama menyatakan memang secara tema dan juga kandungan ayat demi ayat di surat ini adalah surat makiyah. Karena ada kategori yang nanti menunjukkan itu makiyah atau madani. Makiyah atau madaniyah itu berdasarkan kapan turunnya surat ini. Kalau sebelum hijrah berarti makiyah, setelah hijrah berarti madaniyah. Dan tema yang terkandung di dalamnya pun juga memiliki ciri khas. Kisah-kisah biasanya masuk ke dalam makiyah. Kemudian tentang ahkam, hukum, pidana, termasuk dengan perpolitikan, itu semuanya adalah madaniyah. Karena kayak yang suka politik, itu harus segera belajar dan kembali kepada Al-Quran, terutama ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Karena kalau sosial itu tidak bisa secara langsung. Sosial itu melalui tatawur, melalui step by step. Untuk mengubah orang, itu tidak bisa sekaligus.
Ini diantara panduan agar kita bisa menjalankan misi dakwah dengan baik, ya, yaitu dengan kisah. Surat ini yang ke-30 di dalam mushaf, urutan mushaf atau namanya hasba tertibil mushafi, tapi secara urutan turun ini yang ke-84. Kemudian surat ini turun setelah surah Al-Insyiqaq dan sebelum surah Al-Ankabut. Artinya surat ini diturunkan oleh Allah secara urutan turun, ini setelah surah Al-Insyiqaq dan sebelum surat Al-Ankabut. Tapi kalau kita lihat di dalam mushaf Al-Quran kita, justru surat ini keberadaannya setelah surah Al-Ankabut sebelum surah Luqman. Menarik, karena urutan turun dengan urutan di dalam mushaf itu tidak sama. Surat ini berjumlah 60 ayat, ada 809 kata dan 3.534 huruf. Tentu ini menurut diantara ulama, diantara ini adalah Imam Al-Harari dalam kitab tafsirnya, Hadaiqur Ruhi war Raihan fi Rawabi' Ulumil Quran. Tentu nanti kalau yang lain akan berbeda jumlahnya. Jadi dulu ada ulama yang fokus ngurusin berapa huruf dalam satu surat. Dihitung hurufnya, dihitung katanya, korelasinya apa, dan seterusnya. Surat ini dinamakan dengan surah Ar-Rum karena diawali dengan lafaz ghulibatir Rum, tentang Rum atau Romawi. Surah Ar-Rum ini berkaitan dengan kisah bangsa Romawi yang merupakan superpowernya dunia hari itu adalah dua, yaitu bangsa Romawi dan Persia. Surat ini mengabarkan tentang kerajaan Romawi dan nanti mu'arikh, ahli sejarah menarik dulu sebagai kiblat negeri itu adalah kedua ini, kalau nggak Persia ya Romawi. Artinya negara kecil-kecil itu berafiliasinya kemana? Mereka yang suka dengan kitab Samawi itu biasanya gabungnya ke Romawi. Orang musyrik tanpa kitab biasanya afiliasinya ke Persia. Maka nanti Nabi, ini menarik nanti di ayat 3 ya, nanti kita kisahkan. Nabi dan sahabat ketika dengar Romawi kalah sedih, Pak. Tapi orang Quraisy girang banget karena memang nanti ada kaitannya. Kemudian ini surat ini mengabarkan di awal tentang kerajaan Romawi atau bangsa Romawi yang nanti pada awalnya dikalahkan oleh Persia, namun kemudian berbalik. Justru Romawi yang mengalahkan Persia pada akhirnya. Surat ini memiliki beberapa kandungan tema besar ya. Ini kalau di kitab Aunur Rahman ada sekitar 50 tema. Ini kan nggak mungkin dikutip semua, jadi beberapa saja. Di antaranya adalah mengabarkan tentang kondisi bangsa Romawi, kekalahan dan kemenangannya, serta hikmah-hikmahnya. Yang kedua menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, menghidupkan, mematikan, memenangkan, mengalahkan dan seterusnya. Peringatan dan ancaman bagi orang kafir yang lalai akan akhirat dan mendustakan hari pembalasan, perintah selalu bertasbih, perintah berbuat baik kepada semua orang, terutama kerabat, orang miskin dan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Walaupun terjemahnya Ibnu anak, Sabil jalan. Berarti Ibnu Sabil anak jalanan. Peringatan agar menjaga bumi dan tidak merusaknya, tahapan perjalanan kehidupan manusia di dunia, kemudian pembagian orang di akhirat. Nah, tentang kedurhakaan mereka. Baik, kita masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif lam mim. Ya sudah sering kita bahas sekarang di surah As-Sajdah, di surah Luqman itu juga diawali dengan alif lam mim. Alif lam mim ini adalah huruful muqatta'ah, huruf yang
cara membacanya khusus, bukan dibaca alamma. Artinya muqatta itu ya terputus-putus. Cara membacanya itu dibaca nama hurufnya. Hurufnya alif, lam, mim gitu ya. Yang kedua secara makna juga wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui maksud dari lafaz ini. Itu namanya nanti ayat mutasyabihat. Ayat yang tidak bisa langsung difahami oleh manusia. Ini walaupun nanti banyak yang mentakwilkan. Nah, misalkan alifnya itu adalah Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, siapa lagi Pak? Dan seterusnya pada akhirnya adalah wallahu a'lam karena kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang menarik orang Arab, orang Quraisy, orang kafir sekalipun dengan lafaz-lafaz seperti ini itu tidak jadikan masalah. Hari ini aja orang mempermasalahkannya. Mempermasalahkan misalnya katanya orang Islam Quran itu panduan, maksud ada panduan nggak bisa difahami. Sebetulnya huruf muqatta'ah ini menunjukkan bahwa Quran itu mukjizat untuk memberikan peringatan sepintar, secerdas, sehebat apapun manusia, pada akhirnya ada batasnya, yaitu tidak mampu menerjemahkan kalamullah ini. Dan semua surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah, jadi huruf muqatta'ah seperti ini, jumlah hurufnya ada 14. Nah, 14 itu yang harus dibaca 6 harokat ada 8, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, kaf, ta, nun apa? Kaf, ta lagi. Naqusa asalukum. Ya. Kemudian yang harus dibaca 2 ada 5, ha, ya, tha, ra. Kemudian alif itu tidak dibaca panjang. Ya. Berarti ada 14. Ada 14 kata, ada 14 rangkaian, dan terdapat di 29 huruf di 29 surat dalam Quran. Ini hitungan para ulama, Pak. Kalau nggak percaya hitung dewi, Pak. Nah, terus Allah katakan gini, setiap surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah artinya ini adalah satu kemuliaan yang Allah akan mengabarkan sesuatu yang spesial. Makanya tafsirnya orang Indonesia seperti tafsir Ibris itu kan karyanya Kiai Bisri Mustafa. Itu berarti ayahnya Mbah Mustafa Bisri karena namanya itu dibolak-balik aja tuh. Itu diantaranya pendapatnya alif lam itu nggak bisa diterjemahkan, itu seperti kita cek sound. Misalkan mau ceramah gitu ya, terus ini kok ada yang kurang perhatian, maka tes halo. Jadi ya nggak bisa dipahami tes halo itu maksudnya apa namanya, minta perhatian spesial gitu. Apa yang Allah akan kabarkan yaitu ghulibatir rum. Ini i'jazul Quran, Pak. Ini mukjizat Quran betulan, Masya Allah. Ghulibatir rum, kata Allah, bangsa Romawi itu telah terkalahkan. Jadi kalau saya terjemahkan gini, ghulibat itu dikalahkan atau terkalahkan. Tepatnya itu dikalahkan. Telah dikalahkan apa itu ar-rumu, yaitu Romawi. Bayangkan ayat ini turun itu Makkiyah, Pak. Bahkan dinyatakan surat ini turun di tahun ke-8 kenabian, belum hijrah. Dan nanti Romawi itu ditaklukkan ya kurang lebih setelah itu. Jadi ketika ayat ini turun itu ya bangsa Persia Romawi ya masih perang terus. Karena perangnya kan kurang lebih berapa? 600-an tahun lebih. Itu bertikai terus. Tapi ada ayat ini, bangsa Romawi itu nanti akan dikalahkan gitu. Padahal belum terjadi. Nanti terjadinya nanti terus nanti dihubungkan lagi fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi nanti dikalahkan, tapi kemudian nanti dia akan mengalahkan. Gitu. Ini hebatnya Quran, mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti yang suka sejarah monggo silakan dibaca sendiri. Saya tidak fokus ke sejarahnya, tapi kita akan masuk ke dalam hikmahnya nanti. Allah hanya berfirman, ghulibatir rum. Bangsa Romawi itu nanti akan terkalahkan. Yaitu terkalahkan oleh Persia saat itu. Walaupun nanti pada akhirnya dikalahkan oleh muslimin gitu ya.
Di mana dikalahkannya bahkan detail banget fi adnal ardi. Romawi nanti akan kalah di sebuah negeri, di sebuah lembah yang adna. Adna itu lawan dari a'la ya. A'la adna gitu. A'la itu daratan tinggi atau jauh. Kalau adna itu dekat dan apa namanya? Lembah. Lembah atau tempat yang dekat. Makanya kenapa alam ini dinamakan dengan alam dunia. Dunia itu karena dekat. Dan ini fi adnal ardi berarti dikalahkannya itu adalah di negeri yang terdekat. Dekat dengan apa? Yaitu dekat dengan Mekah atau dekat dengan Jazirah Arab. Yang menurut prediksinya adalah dikalahkannya itu di daerah Syam. Syam itu berarti termasuk Palestina, Lebanon. Ya. Jadi ulama berpendapat bahwa, dan ini hampir dinyatakan seluruh ulama tafsir, maksud Rum di sini bukan Romawi yang di Itali, bukan Romawi Italia. Karena Romawi Italia itu di bagian barat itu sudah saat ini ayat ini turun itu sudah kocar-kacir ya. Yang masih itu di Konstantinopel. Jadi Rom yang di sini ada dua istilah nantinya. Dan ini makanya istilah yang harus kita pahami ketika baca Quran. Istilah sama, tapi bisa jadi tujuannya beda. Maksudnya beda. Contoh misalnya, Al-Quran pernah menyebutkan kata Yahud dan Nasoro. Yahud dan Nasoro itu kalau kita pahami secara lughah ya bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Tapi tidak semudah itu kita memahami Quran. Karena nanti akan ada ayat misalnya la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Ini adalah lafaz Nasoro, tapi kata ulama Nasoro di sini bukan Nasrani yang Trinitas. Karena Allah katakan kalian akan mendapati orang yang sangat dekat dengan orang Muslim, orang mukmin, yaitu yang menyatakan diri Nasrani. Nah, Nasrani di sini kembalikan ke hukum ke nama asal, yaitu orang yang menolong, gitu. Sama dengan Yahud. Yahud di surah Al-Baqarah 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasor. Terjemahannya Yahudi. Cuman Yahudi itu ada dua. Yahudi yang dimaksudkan itu adalah nasab, keturunan Yahuda bin Ishak bin Yakub. Berarti Yakub bin Ishak Yakub. Salah satu nama dari anaknya Nabi Yakub itu kan Yahuda. Keturunannya berarti Yahudi. Berarti menyatakan Yahudi di situ adalah sebagai status keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalam. Tapi yang kedua ada Yahudi yang dinisbatkan secara teologis. Dia menisbatkan dengan agama Yahudi. Tentu beda ini. Nah ini sama. Rom ini kata ulama, Rom di sini bukan Romawi Italia seperti yang kita kenal hari ini. Karena dulu wilayah ini kurang lebih bangsa yang Bangsa yang dikuasai oleh Persia dan Romawi itu kan di daerah tertentu ya. Nanti kalau kita lihat memang menarik Pak. Sebelah utara dikuasai oleh Romawi, selatan juga Yaman itu, Yaman mana? Selatan Mekah itu loh. Kalau di peta berarti bawah ya. Bawah atas itu kan dikuasai oleh sampai di sebelah kirinya Mesir juga. Dulu itu kan dikuasai oleh Romawi, Pak. Nah, tapi yang menarik tanah Arab itu yang loncongnya gimana sih? Loncong di sini sini. Terus pokoknya loncong lah. Jazirah Arab itu mulai dari Mekah Madinah lah intinya yang kita kenal hari ini. Itu tuh kosong, Pak. Kosong itu artinya tidak dikuasai oleh Persia, juga tidak dikuasai oleh Romawi. Itu para sejarawan. Kemudian meneliti kenapa bangsa Persia ataupun Romawi kok tidak menguasai bangsa Arab atau Jazirah Arab. Ada yang menyimpulkan Romawi Persia itu kalau mau menaklukkan itu pikir-pikir apa yang bisa diambil buminya, apa yang bisa diambil manfaatnya. Lah bangsa Arab itu
Apanya Pak yang mau diambil? Tanahnya kering kerontang, hanya ada pasir dan bebatuan. Orangnya ummi, Pak. Ummi itu buta buta huruf. Jadi istilah kita mungkin nggak menarik. Nguasain dia malah jadi beban nanti. Tapi justru Allah berkehendak lain. Dianggap beban, tapi justru Nabi terakhir muncul dari situ. Yang pada akhirnya nanti akan menutup Persia dan Romawi. Itu terjadi pada zamannya Khalifah Umar bin Affan, Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Jadi Allah nyatakan bangsa Romawi itu akan terkalahkan, maksudnya bangsa Romawi yang di Konstantinopel ya, dikalahkan oleh Persia di daerah yang dekat dengan Jazirah Arab. Wahum min ba'di ghalabihim, tetapi kekalahan yang dialami oleh bangsa Romawi itu tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena saya gelibun. Karena nanti gantian bangsa Romawi yang akan mengalahkan bangsa Persia. Itu kapan? Kata Allah fi bid'i sinin. Itu hanya menunggu waktu 3 sampai 9 tahun. Jadi kata Allah detail banget, Pak. Fi bid'i sinin. Bid'un itu hitungan 3 sampai pokoknya di atas 3 di bawah 10. Berarti kan 3 sampai 9. Dan ternyata betul, Pak. Itu hanya hitungan 7 sampai 8 tahun itu kejadian betul. Maka ini menarik. Quran itu Masya Allah. Belum terjadi gitu ya. Saat itu ini Abu Bakar, kisah Abu Bakar, Pak. Abu Bakar itu kan melihat ayat ini turun, langsung percaya 100%. Walaupun saat itu, Pak, kabar yang terdengar di Jazirah Arab, di Mekah itu, bangsa Romawi terkalahkan atau diusir sampean itu oleh bangsa Persia. Itu orang kafir Quraisy, kegirangan Pak, seneng banget. Kenapa? Karena Romawi kalah. Alasannya kenapa orang kafir Quraisy itu kalau Persia menang, Romawi kalah, dia seneng Pak. Karena kan gini, tadi latarnya ya, kalau bangsa Romawi itu adalah bangsa yang memang masih memiliki kitab, mempercayai kitab. Afiliasinya itu adalah ke kitab Injil dan Taurat, atau Taurat dan Injil, walaupun sudah ditahrif, sudah diubah-ubah oleh mereka. Tapi mereka masih ada sisi-sisi kebaikan berdasarkan kitab samawi, kitab langit. Walaupun nggak sempurna gitu ya. Tapi kalau Persia itu sama sekali nggak punya kitab, Pak. Makanya dia tuh penyembah api, majusi. Lah makanya bangsa Arab, orang kafir Quraisy itu lebih senengnya itu gabung ke Persia karena apa ya? Ya apa namanya? Se sesirkel lah ya. Kita pun sekarang juga ada komunitasnya ya. Komunitas pencinta burung. Ya, pencinta burung yang ada komunitasnya. Nanti ada hadisnya. Ar-ruhu junudun mujannadah. Kita ini roh-roh kita ini seperti pasukan, peleton yang dia memiliki sandi tertentu yang hanya bisa difahami oleh kelompoknya. Makanya kita ini junudun mujannadah, Pak. Orang kalau baik pasti akan ngumpul dengan orang baik. Orang yang jahat ketemu kebaikan pasti mental, Pak. Nanti akan ketemu dengan orang jahat yang sekelompok sesirkel dengan dia. Nah, ini sama, kafir Quraisy sesirkel dengan Persia. Maka kalau Persia menang ngalahin Romawi, girang banget, Pak. Sekaligus sebagai ancaman untuk muslimin hari itu. Kenapa ancaman? Karena Romawi itu dibayangkan oleh bangsa Arab saat itu persis dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tuh Muhammad, yang punya kitab di Romawi kalah. Sebentar lagi kamu pun juga akan kalah. Nah, makanya nanti kebalikan setelah Romawi menang, giliran Quraisy yang nangis, Pak. Maka di sini bukti nyata. Ayat ini sebetulnya diturunkan ketika saat itu ya Raja Persia itu mengalahkan negeri Syam. Makanya Syam itu saya katakan di daerah utaranya Jazirah Arab itu yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Dan bagian lain pun juga demikian di daerah Jazirah Arab. Nah, termasuk nanti kerajaan Romawi sehingga nanti Heraklius atau Kaisar Romawi itu terpaksa mundur dan berlindung di Konstantinopel kan gitu ya ceritanya. Sampai pada akhirnya nanti dinyatakan bangsa Romawi kalah hari itu.
Nah, ketika kalah, itu tidak ada prediksi bagi mereka bagaimana mungkin Romawi yang sudah dikalahkan oleh Persia itu kemudian bisa menuntut balas atau menjadi menang. Makanya di sini tawakalnya, Pak. Abu Bakar tadi ketika membaca ayat ini meyakini gini, sekarang memang faktanya kalah. Tapi saya percaya tidak sampai 9 tahun Persia menang. Diguyu Pak sama Quraisy. Karena memang faktanya hari itu Romawi kalah. Tapi kata Quran, Romawi suatu saat akan mengalahkan. Saya ngelibun. Bahkan Allah jelaskan, fi bid'i sinin. Tidak lebih dari 9 tahun menang. Nah itu Abu Bakar, Pak. Makanya dijuluki As-Siddiq. Kalau Quran yang sudah ngomong, sudah mengabarkan, sudah menginformasikan, Abu Bakar tuh nggak ada keraguan sedikit pun. Maka dia katakan, sekarang kalah, tapi tidak sampai 9 tahun menang. Diguyu, Pak. Nah, karena keyakinan Abu Bakar itu kemudian naruh taruhan. Dulu taruhan masih boleh ya, ini nggak boleh ditiru. Ya udah kalau gitu taruhan. Taruhannya nggak tanggung-tanggung, Pak. Ada dua. Satu, 100 ekor unta. Kedua, mempertaruhkan anak. Zaman itu masih boleh loh ya. Sekarang nggak boleh loh taruhan, haram. Dan karena ya keyakinan Abu Bakar inilah, Masya Allah, nanti dipuji, Pak. Ya karena memuji bukan taruhannya, bukan. Tapi keyakinan ini. Dan betul, Pak, setelah Rasul kemudian baru hijrah atau menjelang hijrah, mendapatkan kabar bahwa Romawi menang. Tapi orang Quraisy sudah fakta kayak gitu ya, tetap aja mereka itu tidak sadar. Maka kalau kita ringkas sebetulnya, tadi kata Imam Ibnu Katsir ya, bangsa Romawi itu sebetulnya masih ada kaitannya dengan Bani Israel. Nah, ini urutannya gini, berasal dari keturunan namanya Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi saudaranya Yakub. Nabi Ishak punya anak Yakub dan Al-Is namanya. Pakai short, Al-Is. Al-Is bin Ishak bin Ibrahim. Nah, anak dari paman Bani Israel berarti. Yang disebut dengan Bani Asfar. Mereka lambat laun itu karena kehilangan kitab suci ya. Mereka memeluk namanya agama Yunani, nggak tahu gimana. Kalau kira-kira menyembah yang arahnya utara itu loh. Ada yang pernah ini nggak? Nggak tahu menyembah apa ya. Sampai kemudian Nasrani masuk, kemudian mengikuti agama Nasrani, ya. Katolik. Nanti ada Katolik, ada apa namanya? Pokoknya lah, kalau besarnya ya Nasrani atau Nasoro jamaknya, yang dipimpin nanti oleh Heraklius di sana. Jadi kabar wahyu tentang nasib bangsa Romawi, yaitu awalnya kalah, kemudian nanti menang, itu tidak kurang dari apa tidak lebih dari 9 tahun karena bid sini nanti Allah jelaskan ya. Dan pada akhirnya tentu bangsa Persia ataupun Romawi itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yang itu tidak jauh, Pak, karena eh, penaklukan oleh Umar bin Khattab yang diakhiri pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu ke-32 Hijriah. Itu bangsa Persia. Maka Allah katakan tadi berapa lamanya bangsa Romawi itu kalah fi bid'i sinin. Jadi kalahnya itu tidak sampai lebih dari 9 tahun itu akan berbalik. Jadi bangsa Romawi yang mengalahkan Persia. Nah, kalau yang tadi ketika Persia mengalahkan Romawi, orang Quraisy gembira banget, orang muslimin yang menangis. Tapi ketika Romawi benar-benar menang mengalahkan Persia, gantian muslimin yang bergembira. Makanya lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzin yafrahul mu'minuna. Ini harus kita teliti, Pak. Kata Allah gini, kemenangan bangsa Romawi atas Persia itu jarak antara kalah dan menang itu sekitar 3 sampai 9 tahun. Dan ternyata memang kekalahan bangsa Romawi itu sekitar 600 kekalahannya 614 sampai 615. Dan kemenangannya di 622. Itu berapa tahun dia? 622. Berarti 15 ke 622. Berarti 7 ya? Berapa sih?
614 sampai 615. Menangnya di 622. Berarti 7 tahun, Pak. 7 tahun atau 8 tahun lah. Nah, itu sekitar itu. Dan memang betul, bid'un. Kalau Quran sudah ngomong, belum terjadi, kejadiannya persis, Pak. Bid'un sini. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Semua itu adalah miliknya Allah. Sebelum dan sesudah kejadian, semua itu adalah sudah milik Allah dan Allah yang ngatur. Kenapa Romawi kalah? Allah memang kalahkan. Lalu kenapa Persia di kemudian hari justru yang gantian kalah? Allah juga yang ngatur. Jadi ingat dulu bangsa kita Indonesia, Pak. Ini kisahnya memang tidak tertulis secara sejarah ya. Tapi pernah dengar kita di kiai-kiai kampung dulu. Zaman Belanda itu ada ulama kita yang mimpi, Pak. Mimpinya itu dia membaca surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum, gitu. Terus disimpulkan Indonesia ini saat itu masih dijajah oleh Jepang, katanya ya. Kita memang tidak bisa melawan Jepang secara fisik, tapi kita akan menang. Maka diguyu lagi oleh orang-orang. Gimana kita menyerang aja nggak bisa kok menang? Iya, tapi saya mimpi bahwa surat Ar-Rum ini persis dengan seperti itu. Mungkin prediksi kita kalah, tapi Allah tentukan menang, ya menang dengan caranya Allah. Jadi memang betul, Pak. Makanya di Undang-Undang 45 kita, Pak, berkat rahmat Allah. Kenapa kalau emang pede ya udah berkat perjuangan kan gitu harusnya. Karena saat itu para pejuang kita juga menyadari mungkin secara kemampuan fisiknya, kemampuan peralatan dan seterusnya mungkin cukup jauh dari kata menang melawan Belanda atau melawan Jepang. Tapi Allah berkehendak lain menjadi menang kan gitu. Walaupun sejarah ya terserah lah. Sejarah itu kan terkadang siapa yang menulis. Nah, terkadang sejarah juga tergantung siapa yang menang dan siapa yang menulis. Nah, enggak, itu saya nggak berani. Tapi yang jelas di undang-undang kita juga sudah tertera, Pak. Mohon itu ditadaburi lah kira-kira gitu. Berkat rahmat Allah itu yang jelas kemenangan ini, dan Ghulibatur Rum juga demikian gitu loh maksudnya. Ini jadi lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ini hikmah yang luar biasa. Kemenangan dan kekalahan atau kekalahan dan kemenangan bangsa Romawi memang sudah Allah tetapkan seperti itu. Maka kita harus yakin dengan ketetapan Allah, itulah pasti yang terbaik. Mungkin di mata kita kalah, tapi sebetulnya dimenang di kemudian hari. Bisa jadi orang kafir hari ini begitu sangat berkuasa. Mungkin orang-orang munafik, orang-orang yang jahat sekarang seolah-olah dia berkuasa. Tapi sebetulnya ketika Allah menghendaki, itu namanya istidraj. Artinya kemenangan, kekuasaan yang hakikatnya adalah azab dan kehinaan. Jadi kita nggak pernah tahu. Makanya lillahil amru min qablu wa min ba'du. Hanya Allah yang mengetahui sebelum dan sesudahnya. Apapun yang terjadi, sebelum terjadi Allah yang maha tahu, sesudah terjadi juga Allah yang maha tahu kenapa seperti itu. Yang jelas saat kemenangan bangsa Romawi, Allah gambarkan wa yauma idzin. Maka pada hari itu, yafrahul mu'minuna. Orang-orang mukmin itu sangat bergembira. Nah, kegembiraan ini ada dua penafsiran, tapi nanti kita akan lihat fakta sejarahnya. Alasannya kenapa muslimin gembira? Wong yang menang kan Romawi. Kenapa muslimin gembira? Itu kan ayat Quran. Kemudian para mufasir tadi, karena ruhu junudun mujannadah. Karena kita ini memiliki kecenderungan ketika memiliki roh yang sama. Kenapa muslimin gembira ketika Romawi itu menang? Karena sama-sama memiliki kitab. Maka nanti juga kita harus pilih-pilih. Sedangkan kenapa orang kafir Quraisy itu menangis ketika Persia kalah? Karena sama-sama dia yang nggak punya kitab namanya pagan. Paganisme. Ya. Karena memiliki kecenderungan yang sama, agama yang kecenderungannya sama. Nah, apa yang mengakibatkan? Karena kesamaan itu. Sama-sama memiliki memiliki kitab, walaupun kitab mereka ya sudah diubah-ubah tentunya.
Yang kedua, kata ulama gini menakwilkannya. Kemenangan bangsa Romawi itu bersamaan dengan kemenangan Muslimin di Perang Badar. Jadi perang pertama Muslimin kan Perang Badar dan menang. Maka Romawi menang, kita menang gitu, Pak. Tapi itu kayaknya dalam fakta sejarah agak lama karena terjadinya itu kan sebelum hijrah dikatakan. Wallahu a'lam bishawab, mana yang membuat Muslimin gembira? Tapi yang jelas banyak ulama yang berpendapat gembiranya memang karena Romawi yang menang. Nah, berarti kita ini kalau suruh memilih dan gak ada pilihan lain, yang penting itu orang yang memiliki kitab. Karena itu setidaknya meminimalisir keburukan, Pak. Karena orang misalnya punya kitab walaupun kitabnya nggak asli, itu masih takut dosa, Pak. Tapi kalau orang yang nggak punya kitab, atau orang yang nggak beragama, atau orang apa namanya, yang nggak punya agama namanya, ateis bisa atau ateis. Orang ateis itu jauh lebih jahat, Pak. Mereka ketika tidak punya aturan, nggak ada salah benar. Maka kita lihat di media sosial atau dimanapun tuh. Orang-orang yang mereka ateis itu tidak ada kata jorok, Pak. Bahkan kondom itu dibuat mainan, dibuat alat ini dan seterusnya. Tidak ada aturan mana benar, mana salah sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Karena mereka tidak punya aturan, Pak. Rasul dan para sahabat melihat juga demikian. Romawi seburuk-buruknya Romawi hari itu loh ya. Masih takut dosa. Tapi kalau Persia, Parsi itu, Pak, sudah nggak ada istilah dosa. Kalau perang juga beda. Bangsa Romawi musuhnya kalah ya sudah. Persia enggak, Pak. Kalau perlu dicincang itu. Karena memang tidak memiliki aturan. Jadi kenapa bangsa Arab atau Quraisy itu cenderungnya ke Persia? Karena memang sama-sama nggak punya kitab dan bengis memang mereka. Nah, semua tadi dikatakan untuk menunjukkan bahwa ayat ini sebetulnya menerangkan, menjelaskan ketika bangsa Romawi kalah, kemudian di kemudian hari 7 sampai 8 tahun kemudian itu mengalami kemenangan, itu semuanya itu karena Allah yang menentukan. Makanya Allah katakan binasrillahi yang suruh mayyasha. Semua tadi terjadi itu binasrillah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang suruh mayyasha. Yang mana Allah itu pun juga akan menolong, membela kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, berarti pertolongan Allah itu ada dua, Pak, sebetulnya. Ada nasrullah, ada nasrun minallah. Nah, gitu. Kalau nasrullah itu pure murni pertolongan Allah. Seolah-olah usaha kita itu apa ya, kayak 0% gitu. Tapi kalau nasrun minallah, itu kita usahanya masih dipertimbangkan. Ya, bahasa kita mungkin kalau nasrun minallah itu kita sudah berusaha 60%. 40%-nya itu karena pertolongan Allah. Nah, di sini binasrillah berarti memang murni pertolongan Allah kayak perang Badar, Pak. Perang Badar itu murni itu pertolongan Allah karena secara jumlah 300 musuhnya 1000. Sudah 300 tidak siap perang. Karena di situ satu pedang aja bisa gantian beberapa orang. Itu kan nggak mungkin perang kok gantian pedang itu lebih, Pak. Masa mau ditusuk, ntar dulu jangan nusuk, mau pinjam pedang dulu kan nggak mungkin. Makanya Rasul doanya agak ngancam. Di malam sebelum perang Badar ya Allah, kalau besok sampai kita kaum muslimin ini kalah, maka engkau ya Allah tidak akan ada yang menyembah lagi di bumi ini. Itu ngancem karena ya secara logika kemiliteran nggak bisa menang, tapi Allah menangkan kan. Makanya Allah itu sebetulnya tidak pernah membiarkan orang kuat yang berlaku sesuka hati atau diktator atau dia menindas orang-orang bawahan, orang lemah ya. Karena Allah tidak akan membiarkan umat muslim terutama itu tertindas oleh orang-orang kafir. Jadi yang suruh mayyasha wa huwal azizur rahim, dan Allah itu maha aziz. Nah, aziz itu sang pemilik otoritas. Allah kalau sudah menentukan tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi, menggagalkan. Maka ketika terjadi kekalahan bangsa Romawi, ya memang Allah takdirkan seperti itu, tentu dengan usaha ya.
Jadi Allah sudah tentukan menang kalah, manusia ini hanya berusaha seoptimal mungkin. Nah, setelah usaha bertawakallah. Makanya hikmahnya kekalahan kemudian diakhiri dengan kemenangan bangsa Romawi itu setelah kita berusaha secara optimal, jangan pernah merasa gagal dengan Allah, jangan pernah merasa hebat di hadapan Allah. Karena sebetulnya kegagalan itu juga karena perspektif kita saja. Menurut Allah justru penyelamatan gitu. Misalkan kita bisnis apa, terus kok gagal. Sebetulnya kalau sudut pandang tauhid, akidah kepada Allah itu gak gagal. Sudut pandangnya adalah Allah menyelamatkan dari keburukan. Karena bisa jadi kalau bisnis itu diteruskan, kita akan terjerumus kepada hal-hal yang haram, yang syubhat, atau masalah apa. Karena kita disayang Allah, digagalkan biar nggak diteruskan gitu, Pak. Jadi bayangkan setiap kegagalan adalah proses penyelamatan. Oh syukur, Pak. Walaupun bangkrut ya alhamdulillah. Tapi malamnya nangis lagi. Ya nggak masalah, itu ekspresi. Tapi kalau nanti keberhasilan yang dia capai, itu tidak sombong karena semuanya dikaitkan dengan Nasrullah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apapun yang terjadi, santai aja lah, Pak. Maka seharusnya musim-musim pilkada gitu tuh nggak perlu ada rumah sakit jiwa khusus caleg gagal, Pak. Kalau dibenerin niatnya, gitu maksud saya. Karena kan calonnya 9, yang jadi 1. Berarti harus siap menang atau siap kalah, Pak? Ya harus siap kalah dong. Kalau siap menang semuanya siap. Makanya kalau kita punya akidah seharusnya santai aja. Pokoknya santai aja kalau niatnya baik, kalaupun nanti berhasil karena Allah. Tapi nanti kalau gagal, ya bisa jadi itu adalah cara Allah menyelamatkan dari keburukan. Wis ngono kan enak, Pak. Ya, teorinya sih enak sih. Yang jalanin gak enak. Soalnya modalnya gede. Tapi semuanya itu tentu ada hikmahnya. Tapi nanti ada yang protes, Pak. Tapi soal Romawi Persia ini kan soalnya kafir ketemu kafir. Iya, tapi kafir pun juga Allah yang menentukan. Lah, berarti kalau orang kafir aja Allah yang menentukan, apalagi orang Muslim itu, Pak. Yang harus kita waspadai itu kegagalan bukan karena Allah tidak sayang, bukan. Kegagalan bisa jadi cara Allah untuk menyelamatkan. Nah, ini kenapa Romawi itu nggak langsung dimenangkan saja? Kenapa harus dikalahkan dulu? Ya, itu hikmahnya agar Romawi tidak apa namanya sombong atau jumowo, jumawa, takabur. Maka dikalahkan dulu, setelah kalah baru menang. Itu menyadari nantinya. Ya. Allah Maha Perkasa, pemilik otoritas, semua ketetapan pasti terjadi. Itu namanya Aziz. Sering diterjemahkan Aziz itu Maha Perkasa. Nah, hambanya Allah yang perkasa. Yang kedua, Allah Maha Penyayang. Artinya Allah menyayangi hambanya yang taat dan selalu tawakal sepenuhnya kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ringkas nanti, bangsa Romawi yang dimaksud tadi adalah bangsa Romawi Timur berpos di Konstantinopel yang nanti ditaklukkan oleh salah seorang panglima sekaligus sultan termuda, yaitu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu 22 tahun dari sultan, Pak. Dan dia menaklukkan Konstantinopel, dan sebelumnya sudah pernah dicoba dari zamannya Utsman, gagal. Tapi justru ditaklukkan oleh anak muda yang namanya Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, itu luar biasa, Pak. 22 tahun. Anak kita 22 tahun kemana, Pak? Terus kuliah. Dia jadi sultan, Pak. Bangsa Romawi ya. Nah, orang kafir mencemooh muslimin bahwa dalam waktu dekat mereka pun juga akan dihancurkan sebagaimana Romawi dihancurkan. Tapi bahkan justru nanti sebaliknya, tidak sampai 9 tahun, justru berbalik, yaitu Romawi yang mengalahkan Persia. Dan sejarah mencatat tadi, saya tunjukkan 622 sampai 624 Masehi itu terjadinya ya. Beberapa pelajaran dari peristiwa ini. Satu, ada hubungan antara kemusyrikan dan kekafiran. Sekalipun zaman itu, Pak, zaman itu nggak ada media sosial, tidak ada alat komunikasi yang canggih, tetapi ada apa namanya ya,
chemistry, Pak. Ada kecocokan antara bangsa Arab yaitu Quraisy dengan orang Persia. Walaupun nggak update, Pak. Maksudnya itu nggak kayak kita sekarang lihat kabar Palestina misalkan, itu kan langsung live gitu ya, langsung. Kalau ini kan nggak, tapi tetap ada. Kenapa? Karena mereka memiliki kesamaan. Maka tadi junudun mujannadah. Yang kedua, makanya nanti kita harus punya komunitas. Komunitas orang baik. Karena orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Orang yang jahat ya kumpulkan sama-sama yang jahat. Pemangsa yang ngumpulnya sama pemangsa. Kan nggak pernah kita ketemukan singa ngumpul sama pedus. Pedus, kambing. Kan nggak ada istilahnya, yuk reunian. Reunian apa? Singa sama kambing. Yang ada kambing ya jadi budak dia. Terus dimangsa. Gitu. Maka harus ada komunitas. Komunitas yang terbaik itu komunitas yang dibangun karena Allah, Pak. Bukan karena sesuatu yang lain. Makanya itu ciri orang di surga itu apa? Orang yang dipertemukan dan berpisah karena Allah. Ya. Dan semoga kita termasuk, Pak, semuanya ya. Karena kita terikat dengan Quran kalam Allah. Kepercayaan mutlak terhadap janji dan ketetapan Allah. Sebagaimana yang tadi diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka nanti ada perjanjian dengan Ubay bin Khalaf. Keyakinan yang begitu sangat kuat Abu Bakar terhadap Al-Quran ini, keyakinan yang tak tergoyahkan. Harusnya muslimin juga kayak gitu terhadap Quran itu, Pak. Kalau Quran sudah menyatakan A, yakini aja dulu. Walaupun saat ini belum terjadi. Nah itu harusnya kita ini keyakinan terhadap Quran itu tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Baik itu dengan ujian, penderitaan, pemboikotan, segala macam itu harusnya kita yakin terhadap Al-Quran. Hanya kita ini gimana ya Pak? Kadang amalan-amalan akhirat ngitungnya pakai hitungan duniawi. Nggak nyambung sebetulnya Pak. Itu yang membuat kita kurang percaya terhadap Quran. Yang ketiga terjadinya suatu peristiwa adalah urusan Allah. Semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu kalau sudah menjanjikan sesuatu, Allah ketika sudah berjanji, yang dalam kasus tadi adalah memenangkan Romawi atas Persia, ya pasti terjadi, Pak. Wa'adallah, itulah janji Allah. Ini yang harus kita pertebal hari ini, Pak. Kalau Allah sudah menjanjikan, jangan pernah meragukan sedikit pun. Ragu 0,001 itu sebetulnya sudah rusak akidah kita. Dan kita sering sekali bukan ragu secara verbal, tapi ragu secara keyakinan. Contoh Pak, misalkan, kita punya uang 10.000, kita sedekahkan misalkan 1.000 atau 1.000 atau 2.000 atau 5.000. Kalau ditanya, uangmu yang aslinya berapa? Pasti yang tersisa yang tidak kita sedekahkan. Terus kita masih belum yakin secara keyakinan kita 100%. Allah sudah menjanjikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin dan seterusnya. Allah menjanjikan siapa yang mensedekahkan sebagian hartanya maka itu seperti orang yang menanam padi atau menanam biji, satu biji menjadi 7, setiap tangkai ada 100, berarti kan 700. Itu janji Allah, Pak. Kalau kita yakin dengan janji Allah itu, nggak mungkin muslimin pelit, Pak. Gitu maksudnya. Kalau ada muslimin kok pelit, berarti kan mendustakan ayat ini. Atau misalnya, siapapun orang baik, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kita harus percaya orang buruk juga Allah akan balas dengan keburukan. Baik juga akan dibalas dengan kebaikan. Terkadang kita ini berbuat baik, tapi pengen dibalas oleh orang. Itu belum yakin juga namanya, Pak. Tentang wa'dallah, terkadang kita ini masih gamang. Iyo pora, ini bener apa enggak gitu. Siapa yang mempelajari Quran maka hidupnya pasti akan diperbaiki oleh Allah dengan izin Allah dengan Quran ini. Sudah dijanjikan. Dan kita terhadap Quran ini yang lebih tinggi lagi, Pak.
Allah sudah menjanjikan. Quran ini adalah hudal linnasi wa hudal lil muttaqin. Petunjuk utamamu adalah Quran. Petunjuk bagi semua manusia, petunjuk khusus bagi orang bertakwa. Terus kita mencari petunjuk selain Quran. Kurang apa itu namanya? Kurang ajar, tak? Wong kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya seluruh konsep hidup kita kembalikan kepada Allah yaitu Quran, kembalikan ke Rasulullah yaitu sunnahnya. Terus kita mencari aturan selain Quran, selain sunnah Rasul, kemudian kita anggap itu lebih baik. Ini nadanya sudah tinggi soalnya. Nah, gitu aja. Oh, gemes, Pak. Gini, gimana ya? Ibaratnya gini, Pak. Kita menjadi karyawan sebuah perusahaan. Itu ada SOP-nya, ada peraturan, ada seterusnya. Tapi kita sebagai karyawan itu nggak tahu menahu soal aturan perusahaan itu. SOP-nya nggak tahu, job desk-nya nggak tahu. Masuk kantor juga jam berapa nggak tahu gitu, Pak. Coba kayak gini ini kira-kira karyawan yang terbaik atau terburuk? Dan kalau kita punya karyawan jenis model kayak gini, Pak, apakah masih bisa dipertahankan sebagai karyawan? Kita ini mengaku hamba Allah, tapi nggak tahu aturan main sebagai hamba Allah itu kayak apa. Wong kita ini jadi orang tua, kadang nggak tahu bagaimana cara jadi orang tua sesuai dengan kehendak Allah. Yang penting brojolin orang, nanti gede, nikahin, punya cucu, mati bareng. Jadi kadang kalau kita baca ayat-ayat kayak gini tuh jadi gemes banget, Pak. Terhadap diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Harusnya kalau muslimin Indonesia itu adalah bukan populasinya, tapi persentasenya itu muslimin terbesar, Pak. Kalau populasi kalah sama India, Pak. Seharusnya muslimin kalau persentasinya terbesar, harusnya kan semuanya muslim, Pak. Semuanya itu maksudnya peraturannya itu sesuai dengan Quran itu kan. Tapi kan jauh sekali, Pak. Kadang orang Islam sendiri aja itu menghina Islam. KTP-nya Islam menghina Quran. Quran ekstrim, Islam itu ekstrim. Gimana coba? Dengan wa'dallah ini kita harus tadabbur lebih mendalam. Yang kita katanya muslimin, tapi panduan kita nggak jelas. Panduan hidup kita itu loh nggak jelas, Pak. Bukan semuanya tentunya ya. Ini buat saya pribadi aja. Kalau Bapak mungkin sudah oke lah. Tapi maksud saya gini, Pak. Kita coba mengusahakan diri. Janji Allah itu pasti. Romawi tadi itu belajar banyak dari Romawi tadi. Mungkin secara zohirnya sulit mengalahkan. Tapi kalau Allah berkehendak ya jadi. Untuk menunjukkan. Allah kalau menjanjikan sesuatu pasti terjadi. Sudahlah kalau kita ingat dan kita yakin dengan janji Allah. Lakukan apapun perintah Allah pasti baik. Dan jauhi semua larangannya. Itu karena menyelamatkan kita. Nggak usah dibahas lagi sesuai ilmiahnya apa ya. Babi itu diharamkan kenapa ya? Kurang kerjaan kalau menurut akidah, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah kita aman tuh billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya, ya apapun yang dilarang udah jauhi aja. Cuman orang modern itu mohon maaf Pak, sok kritis. Kira-kira apa ya alasan ilmiahnya kok babi diharamkan? Oh diteliti ada cacing pitanya. Lah orang Jepang bilang, lah cacing pita tak bunuhi satu-satu, terus jadi halal. Karena di dalamnya ada penyakit. Lah kalau saya hilangin penyakitnya, nggak barbar Pak. Makanya kita ini sudahlah wa'dallah, wa'dallah. Kalau Allah menjanjikan A, yakini aja udah. Kalaupun tidak kita alami di dunia, pasti kita alami di akhirat kita. Ngaji itu, Pak. Ini kata Quran, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata ulama sepakat. Hal paling berharga bagi seorang hamba itu ternyata adalah sujudnya dia kepada Allah. Selain itu nggak berharga Pak, nanti di akhirat. Allah nggak pernah murka, Allah nggak pernah kecewa terhadap manusia yang punya harta, nggak punya kedudukan, nggak punya posisi. Allah nggak reken, Pak. Itulah nggak peduli kalau sudah mati, Pak. Tapi kalau dia datang di hadapan Allah nggak ada sujudnya, oh Pak itu, Pak. Sujud itu paling berharga. Cuman hari ini atau kita sendiri kadang sujud ya sekedarnya aja.
Dan kita tahu Quran adalah paling mulia, tapi nggak kita muliakan sebagaimana yang lainnya. Mohon maaf nih Pak, kalau zaman dulu belajar Quran itu begitu antusias, serius, dan itu bukan waktu yang kalau waktu luang, bukan. Memang meluangkan waktu, Pak. Maka hasilnya, Pak, hasilnya orang yang benar-benar Quran sebagai panduan utamanya bisa menaklukkan Persia Romawi, Pak. Dan dari Quran ini yang awalnya serendah Bilal bin Rabah yang mereka dijual belikan, budak belian. Gak ada yang menyebutkan namanya Bilal sebelum masuk Islam. Sebelum ada Quran dalam hati dan akalnya. Bilal itu bisa dijual, dibeli, dihadiahkan, disiksa oleh tuannya sekehendaknya. Tapi kita lihat Pak, ketika dia nyatu dengan Quran, siapa yang diajak masuk ke dalam Ka'bah oleh Rasul saat satu Mekah? Bilal Pak, bukan Abu Bakar. Siapa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas Ka'bah melantunkan azan pertama kali di Mekah saat itu? Bilal bin Rabah. Bahkan Bilal itu dijamin masuk surga, teropangnya sudah di surga, padahal orangnya masih hidup di dunia. Orang serendah itu jadi semulia itu karena ada Qurannya, Pak. Wa'dallah, janji Allah. Oke, segitu aja, Pak. Jadi makin nih gila saya. Allah katakan la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak pernah menyelisihi, menyalahi janjinya. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Betul, Pak. Tetapi sekian banyak orang itu manusia yang namanya manusia itu tidak mengetahui hal itu atau pura-pura nggak tahu. Kita orang muslim harus tahu janji Allah itu pasti. Mungkin kita menganalisa hari ini, kenapa yo kok kayaknya orang zalim itu berkuasa? Kenapa ya orang zalim kayaknya lebih kaya? Kenapa ya orang kafir? Dan seterusnya. Itu sebetulnya kembali kepada kita. Nanti di surah Al-An'am kita akan tahu tuh. Kezaliman yang tersebar bisa jadi itu cerminan dari masyarakatnya dan kezaliman akan hilang dengan cara Allah. Bisa jadi ditutup dengan kezaliman yang baru. Jadi maksudnya orang zalim akan hilang bukan karena adanya kebaikan. Orang zalim akan musnah karena ada kezaliman yang baru. Jadi orang zalim dibunuh oleh orang yang zalim juga. Gitu ya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ciri khas orang kafir yang mereka sudah tidak lagi percaya terhadap janji Allah. Biasanya nanti korelasinya kuat dengan sudut pandang kehidupan, Pak. Orang yang nggak percaya janji Allah di akhirat, pasti pandangannya pendek, yaitu duniawi. Maka Allah katakan, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Setahu dia, mereka hanya mengetahui sesuatu yang nampak, yang lahir saja. Mana katanya kalau orang sholat itu nanti akan dapat pahala. Misalkan, siapa yang sholat fajar, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Gitu kan? Mana dia sholat subuh tiap hari miskin mulu. Kenapa? Karena orang kafir itu cara pandang yang zahir. Dan ini bukan sesuatu yang baru, Pak. Nabi Muhammad SAW itu ditantang oleh orang kafir. Muhammad, mungkin bukan Nabi, ya nggak mungkin lah. Abu Jahal bilang, wahai Nabi, nggak mungkin. Muhammad, gitulah ya. Saya bahasakan Quraisy dulu ya, nanti bilang saya. Kalau memang kamu Nabi, cobalah rumahmu itu terbuat dari emas atau perak. Dan kalau memang kamu Nabi, tolong jadikan itu Bukit Sofa dan Marwah itu berupa emas. Apa hubungannya Pak dengan kenabian coba? Karena orang kafir itu yang nggak percaya janji Allah. Di matanya itu ya materi. Pak. Kesuksesan adalah materi. Makanya ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Dan orang yang pandangannya itu hanya urusan duniawi pasti akan tertutup akhiratnya. Maka mereka memandang persoalan hidup ini secara pragmatis. Ya apa fungsinya sih? Secara lahirnya itu apa gitu. Sehingga mereka akan tertipu dengan ilmunya dan mereka tidak akan ada kehidupan keberuntungan di akhirat. Maka keyakinan terhadap hari akhirat itu menjadikan manusia memiliki sudut pandang yang berbeda, penilaian yang berbeda terhadap sesuatu. Jadi kalau kita nolong, Pak, kalau urusan orang kafir itu gini, kalau saya nolong dia, kira-kira apa yang akan saya dapatkan? Gitu, Pak. Kayak jual beli gitu loh. Kayak transaksi apa gitu, Pak.
Kalau saya ngasih dia akan ngasih apa ke saya? Gitu loh, Pak. Apa namanya itu? Imbal baliknya itu apa gitu. Itu orang kafir, Pak. Karena zahir yang dilihat. Muslimin nggak gitu, Pak. Justru kita kalau saya ngasih nggak mengharapkan apapun darimu. Biar Allah yang membalasnya. Lebih tenang, Pak. Dan hari ini tuh kita itu otak itu kayak dicuci aja itu. Mau ngapain saja itu ada hitung-hitungannya. Emang kalau saya datang nanti dapat apa? Kalau saya nolong dia nanti akan saya dapat apa? Kalau urusan bisnis silahkan. Tapi kalau urusan akhirat jangan dibawa-bawa, Pak. Ya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak pernah memikirkan hakikat dirinya, perkembangan dirinya? Karena jika manusia ini memperhatikan diri mereka sendiri, pasti ujungnya mengetahui bahwa Allah itu yang kuasa, Pak. Coba perhatikan bagaimana rumitnya struktur tubuh kita, Pak. Mulai dari sarafnya, pembuluh darahnya, paru-paru, hati, dan jantung seterusnya itu. Siapa yang mengelola itu semuanya? Rambut di tubuh kita ini bermacam-macam. Tapi subhanallah tidak ada satu pun yang meleset. Berapa juta sel di dalam tubuh kita. Coba serumit itu. Semua Allah yang ngatur, Pak. Dan begitu susunan yang sangat rapi dalam manusia. Bahkan lutut ini kan bukan sesuatu yang ada apa namanya ikatan gitu kan, hanya numpang gitu. Tapi dia bisa menopang sekian kilogram tubuh kita. Bisa berlari bahkan. Bisa membawa beban malah di pundak gitu. Semua itu sebetulnya awalam yatafakkaru fi anfusihim. Maka ini termasuk ayat Allah. Karena ayat Allah itu macam-macam ya. Setidaknya ada ayat namanya ayat qauliyah, yaitu ayat Quran yang tertulis. Ada ayat kauniyah, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah sebutkan dua hal. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Itu pertama adalah bil haqqi. Itu dengan tujuan kebijaksanaan dan kebaikan. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Itu mana pertama. Yang kedua, wa ajalin musamma. Semua ciptaan Allah itu ada ajalnya, Pak. Ada waktu berakhirnya. Allah ciptakan langit ada batasnya. Allah ciptakan bumi ada batasnya. Kemenangan orang juga ada batasnya. Kekalahan orang juga ada batasnya. Kita harus yakini itu. Ketika ada seseorang yang berada di atas kekayaannya, kekuasaannya, dan seterusnya. Jangan pernah bangga kemudian dia sombong. Karena setiap segala sesuatu ada ajalnya. Dan ketika kita ditimpa musibah, bayangkan musibah itu hanya sementara yang nanti akan berganti dengan kesenangan. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Nah, tetapi juga sama aja, Pak. Sebagian besar kebanyakan manusia itu benar-benar mereka itu kafir terhadap hari pembalasan atau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya apapun yang di alam ini itu ada awalnya, ada akhirannya. Kecuali Allah itu wal awwal wal akhir. Istilahnya Allah itu ya wa awwalun qabla syai'. Jadi Allah itu mengawali segala sesuatu, artinya tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Tapi kalau semuanya selain Allah, itu ada awalannya, ada akhirannya. Jadi keberadaan alam semesta ini sudah Allah berikan kapan batasan waktu yang Allah berikan, termasuk usia kita. Awalam yasiru fil ardi. Tidakkah kalian semuanya pernah berjalan di muka bumi? Nah, makanya jalan-jalan itu ya ada syariatnya, Pak. Ada perintahnya maksudnya. Kul siru fil ardi, kan itu terjemahnya, Pak. Jalan-jalanlah di atas muka bumi gitu, Pak. Jadi jalan-jalan itu ya ada syariatnya. Tapi tujuannya itu yang harus kita benahi. Kata Allah adalah, tidakkah kalian itu bepergian di bumi ini fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, dan kalian menyaksikan
bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu yang kafir. Kita melihat bangsa yang dahulu pernah jaya, pernah maju, tapi pada akhirnya hanya sebatas cerita hari ini. Padahal kalau dilihat ini konteksnya adalah bangsa Arab yang sering melakukan perjalanan dagang, baik ke daerah Syam atau daerah Yaman atau daerah yang lain, melewati umat-umat terdahulu yang telah Allah hancurkan, baik kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lot, dan seterusnya. Mereka itu kata Allah, kanu asyadda minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aksara mimma amaruha. Umat yang Allah hancurkan itu jauh lebih kuat fisiknya daripada orang kafir Quraisy dan bahkan lebih mampu menjadikan bumi ini menjadi subur. Asarul arda itu mengelola bumi, mengelola tanah sehingga menjadi subur. Itu umatnya Nabi Soleh, yaitu kaum Tsamud. Itu peradabannya maju sekali, bahkan gunung pun jadi istana dan rumah mereka, tanahnya subur dengan irigasi yang mereka lakukan. Wa amaruha aksara mimma amaruha. Dan juga Allah memberikan kemakmuran dan yang jauh lebih besar, kemakmuran yang lebih dahsyat daripada kemakmuran kalian. Itu pun Allah hancurkan, apalagi kalian, gitu loh maksudnya. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat. Padahal Allah sudah mendatangkan para rasul-rasul itu memberikan penjelasan kepada mereka. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi bukti yang nyata itu tidak menjadikan mereka itu sadar, tapi justru mereka menzolimi diri mereka sendiri, dan Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka sendirilah yang menzoliminya. Nah, kezoliman yang terbesar adalah mereka mendustakan, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka summa kana aqibatal ladzina asa'us su'a. Kemudian kesudahan bagi semua orang yang berbuat kejahatan yang sudah dia lakukan itu nanti akan dibalas dengan kejahatan paling buruk. Nah, nanti kesimpulannya nanti gini. Redaksi asa usu'a itu kejahatan yang paling jahat, artinya kejahatan yang akan mendatangkan akibat yang paling buruk. Apa itu? An kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Kezaliman, keburukan, kejahatan yang paling tinggi, puncak kejahatan itu adalah mendustakan ayat Allah dan menjadikan ayat Allah itu bahan ejekan. Nah, makanya Pak, hari ini itu harus kita waspadai. Sekian banyak orang yang mendustakan ayat Allah, tidak mempercayai janji-janji Allah. Termasuk juga mereka mempermainkan, memperolok-olok, menjadikan ayat Quran sebagai permainan. Makanya ini menjadi puncak kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka memperolok-olok dan mendustakan itu menjadi sebab munculnya siksa baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu baik mendustakan ayat-ayat Allah qauliyah yaitu Al-Qur'an ataupun juga mendustakan ayat-ayat kauniyah yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita simpulkan hikmah kenapa Romawi bisa kalah kemudian dimenangkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memurnikan keyakinan kita bahwa semua kabar Al-Quran itu kebenaran. Tidak ada yang dusta, baik kabar masa lalu ataupun kabar masa depan. Imani 100% semua ayat Quran itu. Yang kedua, informasi kekalahan dan kemenangan Romawi penuh hikmah, yaitu semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Roh-roh manusia itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan, atau kalau kita peleton ya. Jika saling mengenal di antara mereka, maka akan bersatu. Dan yang saling merasa asing, makanya
Kecenderungan yang satu orang jahat, yang satu orang baik itu nggak bisa kumpul, Pak. Itu berpisah ya. Maka bertemanlah dengan orang soleh. Tuh kalau apa, wong Jawa itu Pak, tonggo hati ya. Nah, tonggo hati itu ada 5 warnanya. Nomor 3-nya itu kan berkumpul sama orang-orang soleh. Kalaupun kita nggak soleh ya keikutan solehnya. Yakinilah terhadap janji Allah karena janjinya adalah kepastian. Tidak ada yang dapat menghentikan ketetapannya kecuali hanya Dia. Tadabburi ayat kauniyah dan hakikat manusia sehingga dapat menambah keimanan kepada Allah. Puncak kezaliman adalah kekafiran dan kedustaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali dapat kita tadabburi pada kesempatan kali ini di surah Ar-Rum untuk part yang pertama. Soalnya kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan izin Allah SWT. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallah pada Pak Ustaz Setiawan yang tadi telah menyampaikan tadabbur Quran surah An-Rum ayat 1 sampai dengan ayat 10 tentang kekalahan, hikmah kekalahan dan kemenangan Romawi. Baik, kita lanjut pada sesi kedua. Barangkali ada yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan, kami persilahkan. Untuk yang pertama, kami persilahkan pada jamaah yang hadir di masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang ingin saya kepada Pak Ustaz. Pertama, wilayah apa sebenarnya termasuk daerah Romawi sama dulu. Yang kedua, bangsa senang kalau Romawi kalah. Tapi ini tidak bisa Islam itu berarti mengalahkan Islam. Gimana Pak? Mengalahkan Romawi Al-Fatih. Yang ketiga, kaitan dengan Khalid bin Walid itu mengalahkan siapa? Itu Khalid bin Walid mengalahkan apa? Romawi atau kenapa? Selanjutnya Persia. Persia itu kira-kira apa itu di Islam masuk ke sana? Karena dia berasal Irak. Baik, saya ringkas makanya. Yang pertama berkaitan dengan Romawi kuno. Tadi saya katakan bangsa Rum di dalam bahasa Arab itu sebetulnya wilayah kekuasaan Romawi. Rum itu ya Rum bahasa Arab. Yang kita bicarakan tadi adalah wilayah kekuasaannya. Kalau Romawi sekarang ya mau nggak mau dimasuk ke dalam rangkaian Itali. Romawi Itali. Dulu ya di daerah-daerah yang apa namanya Eropa ya, masih daratan Eropa. Kalau Persia, Parsi itu kan di Irak sekarang. Masuk Islamnya itu pada masa Khalifah mulainya Umar bin Khattab. Ini ringkasan saya nanti menjawab semuanya ya. Dan pasukan yang dikirim oleh Umar itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi yang memimpin peperangan melawan Persia Romawi, melawan siapa? Ya melawan Persia Romawi itu, Pak. Karena ditutupnya Persia Romawi. Jadi Persia Romawi itu kan terus perang itu lebih dari 600-an tahun, Pak. Itu nggak bisa nggak bisa diakur lah ya. Maka ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab melakukan ekspansi, termasuk menaklukkan wilayah Syam yaitu Palestina. Jadi pertama kali Palestina dikuasai Muslimin itu pada zaman eranya Umar bin Khattab. Itu termasuk bagian wilayahnya Romawi karena Syam itu dikuasai oleh Romawi. Kalau dana yang diperangi siapa? Ya di orang-orang Romawi yang berada di sekitar situ. Kemudian daerah-daerah
Mesir. Ya, Mesir itu nanti Amr bin As. Jadi Masya Allah, pada zaman Khalifah Umar itu benar-benar fokusnya adalah memperluas wilayah muslimin. Sampai ke Irak, Pak. Sampai ke Mesir. Sampai ke daerah Syam. Syam itu wilayah Palestina, Lebanon, Yordan. Dan itu dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Tapi nah, dalam fakta sejarah, Khalid ini memang setiap memimpin peperangan nggak bisa dikalahkan, Pak. Sampai orang itu terkadang mengkultuskan gini, ini perang kalau dipimpin Khalid pasti menang. Seolah-olah kemenangan itu karena Khalid. Maka Umar kemudian langsung mencopot jabatannya. Tapi yang menarik, Pak, Khalid itu sudah kadang jadi pemimpin itu sudah lama dan memang jenius orangnya, Pak. Ketika dicabut jabatannya menjadi pasukan biasa, digantikan oleh siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu anak buahnya Khalid dulunya. Oleh Umar diganti posisi. Khalid ketika berjuang, ia sama ketika jadi pemimpin. Bedanya dia jadi pasukan biasa. Maka orang-orang tanya, ya Khalid, kok kamu bisa? Gitu. Perangmu, semangatmu kok sama? Apa jawaban Khalid, Pak? Loh, saya perang ini memang karena siapa? Emang karena Umar? Enggak. Saya perang karena Allah. Dan saya tidak butuh jabatan itu. Tapi, Pak, suatu saat perang terakhir melawan Yarmuk itu. Perang Yarmuk. Itu Abu Ubaidah bin Jarrah mentok, Pak. Pikirannya mentok. Karena di daerah Yarmuk itu pasukan Romawi itu apa ya? Sudah nggak bisa dibentuk. Karena dia jumlahnya 120.000, Pak, pasukannya. Sedangkan muslimin hanya 29 sampai 30.000. Berapa kali lipat itu, Pak? Ini Abu Ubaidah bin Jarrah mikirnya, wah, ini kalau kita masuk dari sini nanti dikepung mati, di tengah apalagi digoreng selesai, Pak. Sekian hari itu pasukan apa namanya panglima-panglima kumpul itu mikirin gimana caranya gini. Bingung, Pak. Lah kemudian Khalid Walid baru datang. Jadi orang muslimin dulu itu gitu, Pak. Khalid pasukan Khalid ke sana merangi sebelah sana. Jadi nggak ngumpul satu bareng nggak gitu. Tapi ketika ada butuh bantuan dipanggil kemudian dia akan ngumpul jadi satu. Ketika Khalid baru datang dengan pasukan elit-elitnya itu, kemudian Abu Ubaidah menyampaikan, kami sudah berpikir keras berhari-hari gimana cara memerangi mereka yang jumlahnya begitu besar. Saya minta bantuanmu, kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa kata Khalid, Pak? Daerah ini gampang, ini mah tempat main saya. Kemudian tapi dia minta satu. Tapi untuk saat ini saja, tolong kepemimpinan diarahkan ke saya dulu. Tujuannya, Pak, kalau sampai nanti terjadi apa-apa, kan dia pimpinannya, Pak, nanti. Jadi pemimpin perang harus satu, kalau dua bingung nanti. Tapi mintanya jabatan itu sementara itu saja. Biar pasukan itu terarah, terfokus kepada beliau. Diserahkan dan diserahkan. Ditaktik selesai, Pak. Hitungan beberapa saat, kemudian disampaikan, dan strateginya luar biasa. Pasukan sedikit, tapi seolah-olah di pandangan musuh banyak. Gimana caranya, Pak? Jadi disebar, jadi pasukan misalkan 30 pasukan gitu ya. Itu dijejer, Pak. Bukan ke belakang, tapi ke samping gitu, terus jarak. Terus diperintahkan kalau pas berjalan, kudanya itu suruh ini, apa namanya? Debu itu loh, Pak. Jadi seolah-olah pasukan besar, Pak. Terus punya taktik lain, ketika perang berkecamuk itu ya pasukan diputar, Pak. Jadi seolah-olah musuh itu kan bilang, loh, orangnya lain lagi nih. Orangnya lain lagi, padahal cuma segitu-gitu aja, Pak, di antaranya. Jadi yang diperangi ya tetap orang bangsa Persia Romawi, tetapi dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka Khalid yang ketika memerangi Persia, dan itu baru pertama, Pak, zaman Umar, hanya seorang Khalid yang berani mengatakan, Nahnu Arabi, kami ini orang Arab, maksudnya orang Muslim, menawarkan kepada Anda. Padahal Persia Romawi kalau melihat orang Arab itu kayak orang kelaparan, Pak. Orang Arab kalau datang Persia atau Romawi itu dikatakan tuh orang lapar sedang datang, kasih aja uang dia pulang lagi. Dihinakan sehina itu, Pak. Khalid nggak terima, dikirim surat. Kami dari Muslimin, orang Arab maksudnya, yang dipandang mereka rendah itu. Kami tawarkan Islam, jika kalian Islam, kalian selamat. Itu kan kayak semut
ngancam gajah, Pak. Diguyu, Pak. Kalau tidak mau masuk Islam, maka bayar jizyah. Bayar upeti sama kami. Diguyu lagi, Pak. Yang terakhir, kalau tidak, kami sudah siap perang melawan Anda. Tapi yang membuat gentar apa? Nahnu Muslim tadi itu, nahnu nuhibbul mamat kama tuhibbunal hayat. Kami pasukan muslimin yang sangat mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Itu Pak Khalid, Pak. Jadi yang diperangi itu. Dan bangsa hari ini yang tadi Irak, daerah Irak itu Parsi ya. Nah, kalau Romawi ya Romawi Itali itu saya kira. Itu saya kira Pak jawabannya. Kalau yang terkait yang kedua tadi apa ya? Itu 134 itu jawabannya. Sudah terjawab belum Pak? Yang kedua tadi apa? Udah semua ya? Ya tanya saya lupa. Gak sehingga saya ada Romawi yang umat Muslim yang mengalahkan atau apa gitu saya. Kenapa? Kenapa? Itu beda, Pak. Itu di Konstantinopel. Makanya tadi saya katakan Rom itu bukan Romawi yang di Itali. Apa namanya? Wilayah kekuasaan Romawi. Nanti berkaitan dengan Abroha. Ya. Abroha itu sebetulnya dulu di Yaman itu dulunya banget itu dikuasai oleh bangsa-bangsa Yahudi. Kemudian Yahudinya dibunuhin, kemudian diambil alih oleh bangsa Romawi. Tapi Romawi yang di situ itu ke Habasyah dulu, Ethiopia. Maka Abroha itu sebenarnya anak buahnya Habasyah di situ, orang-orang Ethiopia itu. Tapi afiliasinya tetap ke Romawi pusat gitu maksudnya. Jadi yang dimaksudkan itu beda. Beda. Jadi yang ditaklukkan itu lain. Itu ya. Wallahu a'lam. Cukup. Alhamdulillah Ustaz. Saudara yang tidak ada di masjid sudah paham semuanya. Bagaimana pada Pak Ustaz untuk memimpin baca doa bagi kami semuanya, bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih pada jamaah kaum muslimin semuanya. Pagi ini kita dihadirkan satu fakta kemujizatan Al-Quran mampu mengungkapkan dengan detail apa yang telah dan apa yang akan terjadi. Hari ini kisah Romawi adalah sesuatu yang telah terjadi. Tetapi ketika ayat turun, ini belum terjadi. Begitu demikian juga tentang kabar tentang alam barzakh misalnya, bagi kita hari ini adalah belum terjadi. Tapi nanti ketika kita sudah wafat, itu adalah sesuatu yang fakta terjadi. Artinya di hadapan kita ada perjalanan kehidupan kita sampai di akhirat masih begitu panjang. Quran sudah mandu kita, sehingga kita mau nggak mau harus mempercayainya, sehingga mempersiapkan kehidupan kita masa yang akan datang, yaitu di akhirat kelak. Semoga Allah berikan kemudahan urusan kita, dan semoga Allah berikan keistiqomahan bersama Al-Quran, sehingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, ada lebih kurangnya dari salah kata saya minta maaf. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan pada Pak Ustaz Setiawan yang telah memimpin pembacaan doa bagi kita semuanya. Dan dengan berakhirnya doa, maka acara kita ada berkenan pada pagi
pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kami sampaikan terima kasih juga kepada para jamaah yang telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dipertemukan kembali dalam kajian-kajian pola berikutnya. Lebih kurang mohon maaf kerana dengan agama majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.